Shalom. Good news kali ini saya akan sharingkan tentang kebahagiaan atau happiness. Kalau kita baca di Alkitab, begitu banyak ucapan bahagia, baik di Perjanjian Lama ataupun yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Setiap orang pasti akan mendambakan kebahagiaan ini. Dan mayoritas manusia di bumi ini pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Teringat saya akan Bapak Ade Manuhutu, Melki Guslau, Jonas Suisa, saat awal-awal mereka baru bertobat dan mulai melayani Tuhan, membuat sebuah pertanyaan, di manakah kebahagiaan ini? Dan mereka tuangkan dalam sebuah lagu. Lautan kan ku seberangi, gunung pun akan ku daki, hanya untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Pada umumnya manusia berpendapat bahwa kalau saya kaya, kalau saya banyak harta, banyak uang, pasti saya akan bahagia. Pendapat ini 90% tidak tepat. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena menurut para ahli, psikolog, psikiater, bahwa harta kekayaan itu hanya berpengaruh dan berkontribusi sebanyak 10% terhadap kebahagiaan seseorang. Apa artinya banyak harta, tapi hati dan jiwa merasa kesepian? Apa artinya banyak harta, tetapi diri ini dirundung penyakit yang tak kunjung sembuh, yang sudah berobat kemana-mana, ke luar negeri, banyak keluar biaya, namun tidak sembuh juga? Apa artinya banyak harta, tapi konflik berkepanjangan di dalam rumah tangga, tidak ada damai sejahtera dalam keluarga? Apa artinya banyak harta kalau hidup merasa terancam? Apa artinya banyak harta, tapi ternyata tidak bisa menikmati enaknya wisata kuliner yang bertaburan di sekeliling kita? Apa artinya banyak harta, tapi ternyata kita tidak ada tempat untuk curhat, untuk berbagi dengan sesama? Ada 3 hal yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Yang pertama, Isa. Isa ini sedikitnya dapat menyumbangkan 50% terhadap kebahagiaan seseorang. Apa itu Isa? Isa adalah singkatan dari Intentional Social Activity, yaitu aktivitas sosial yang sengaja kita lakukan dan kita upayakan, di mana kita bersosialisasi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, mengadakan relationship. Artinya, kita harus dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Kita perlu teman untuk berbagi. Kita memerlukan teman-teman yang dapat memberikan hubungan yang bernilai bagi kita. Dan Isa inilah Intentional Social Activity. Paling tidak 50% menyumbang kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, faktor genetik. Banyak kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu bisa diturunkan alias genetik. Sebuah keluarga yang hidup dalam kerukunan, keceriaan, sukacita, sangat berpeluang untuk menurunkan kebahagiaan itu kepada keluarga yang lain dan keturunannya. Itulah faktor genetik. Namun dalam satu keluarga yang hidup penuh dengan konflik, penuh dengan kemarahan, bahkan kebencian, curiga, penuh dengan kata-kata kasar, cacian, dan sebagainya. Hal ini tentunya berpengaruh dan tidak dapat menyumbangkan kebahagiaan kepada keturunannya. Namun, hal genetik seperti ini dalam nama Yesus dilepaskan ketika keluarga ini menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Dan ketiga, bersyukur. Bersyukur inilah penyumbang terbesar terhadap kebahagiaan seseorang. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur atas apa yang telah kita jalani. Bersyukur kalau sampai hari ini kita ada. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Dengan bersyukur, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita dalam situasi apapun yang kita sedang alami. Dan bahkan kita dapat bernyanyi. Kami bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Berbahagia, memuji Yesus selamanya. Kebahagiaan itu tidak hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang hidup di kota besar, yang identik dengan pola hidup mewah dan modern. Tapi kebahagiaan adalah juga bagi mereka yang hidup di kota kecil, di pedesaan dengan segala kesederhanaannya. Bahkan, kebahagiaan itu akan dicurahkan oleh Tuhan kepada mereka yang hidup di pedalaman, kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada umat Tuhan di daerah yang terpencil sekalipun. Yang penting kuncinya adalah bagaimana seperti yang Yesus katakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Saya simpulkan, mari kita ciptakan kebahagiaan itu atau happiness dengan bersikap. 1. Bangun hubungan yang bernilai dengan sesama. 2. Ciptakan keluarga yang rukun dan damai, sehingga kita boleh menurunkan kebahagiaan itu pada anak cucu kita. Dan 3. Bersyukur atas segalanya, sehingga kebahagiaan itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.